Yang pertama, sebuah partikel bergerak sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh R sama dengan sin T I tambah cos T I J sampai J plus T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar dari 0. Kemudian untuk A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi partikel, kita menggunakan turunan pertama, yaitu turunan pertamanya dari RT sin T I plus cos T J plus T kuadrat min 3T plus 2K adalah turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari T kuadrat min 3T plus 2 adalah 2T min 3. Jadi turunan ini kan fungsi X, ini Y, ini Z. Nah, terus turunan fungsi X-nya adalah cos T, turunan fungsi Y-nya adalah min sin T, dan turunan Z-nya adalah min 2T min K. Nah, karena tadi sesuai soal adalah K itu menyatakan ketinggian, maka Z inilah yang Z ini nih menyatakan ketinggian. Maka kita dapat menentukan gerak vertikal naik atau turun dari sebuah fungsi ketika fungsi tersebut kurang dari 0, maka fungsi tersebut turun. Nah, kita kan turunan tadi kita dapat 2T min 3, kita tulis 2T min 3 kurang dari 0, maka kita pindahkan min 3 ini pindah luas ke kanan jadi 2T kurang dari 3, maka nilai T nya adalah 3/2. Jadi partikel tersebut tidak pernah bergerak ke bawah ketika nilai T nya kurang dari 3/2 atau 1,5. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Apakah sebuah partikel pernah bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban. Nah, sebuah partikel yang bergerak dalam lintasan heliks akan berhenti ketika setiap komponen kecepatannya sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita turunkan dulu menjadi turunan pertamanya dari fungsi awal. Nah, kita kan sudah dapat turunan fungsi X-nya adalah cos T. Nah, cos T ini bernilai 0 ketika T-nya pi/2, T-nya 3/2 pi, dan T-nya 5/2 pi. Nah, untuk fungsi Y, min sin-nya kan ini turunannya min sin. Nah, sin T bernilai 0 ketika T-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan pi, dan T-nya sama dengan 2 pi, dan seterusnya. Nah, untuk fungsi Z, turunan pertamanya adalah 2T min 3. Nah, dia bernilai 0 ketika hanya saat T-nya itu 3/2. Nah, dari nilai-nilai ini kita tidak menemukan bahwa tidak ada nilai T yang sama, dimana hasilnya adalah cosnya 0, sinnya 0, dan 2T min 3 nya 0. Karena tidak ada yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa partikel ini tidak pernah berhenti bergerak karena tidak ada komponen kecepatannya yang sama dengan 0 di saat T yang sama. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 3, kita diminta menentukan kapan waktu saat partikel mencapai posisi 12 meter dari permukaan tanah. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah tulis fungsi.
kemudian kita turunkan. Nah, karena sesuai pernyataan di awal tadi, ketinggian itu, komponen ketinggian adalah K. Maka kita langsung dari sini, K itu kan tadi sama dengan Z. Maka kita langsung turunkan, maka kita dapat T ini. Nah, T ini kan, Z ini kan ketinggian, komponen ketinggian, maka dia kan kita ubah jadi sama dengan 12, Z nya sama dengan 12, jadi kita dapat T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Kita pindah ruaskan 12 nya, 3T kuadrat min 3T plus 2 min 12, hasilnya ada 3T kuadrat min 3T min 10. Nah, kita dapat nih pakai faktorisasi, T nya itu min 5 dan plus 2. Kenapa? Karena min 5 kali min 5 tambah 2 itu min 3, min 5 kali 2 min 10. Nah, sesuai keterangan tadi, karena T nya itu harus lebih besar dari 0, maka yang benar adalah T sama dengan 5. Jadi partikel mencapai posisi 12 meter ketika T nya atau waktunya sama dengan 5 detik. Selanjutnya untuk soal 1D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari permukaan tanah? Nah, yang pertama kita tulis ulang bersamanya. Kemudian kecepatan itu adalah pt, di mana pt ini adalah turunan dari rt, turunan pertamanya. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari t kuadrat min 3t plus 2 adalah 2t min 3. Maka pt nya ini adalah cos t min sin t plus 2t min 3. Pada saat ketinggian 12 meter, t nya tadi kan kita sudah dapat t nya sama dengan 5. Maka kita substitusi nilai t ini ke persamaan yang sudah kita ini ke pt. Maka Pi5 sama dengan cos 5 dikurangi sin 5 ditambah 2 kali 5 min 3. Maka cos 5 adalah cos 5 adalah 0,2837 dikurangi min 0,9589 ditambah 10 min 3. Lalu kita teruskan 0,2837 ditambah, karena ini min ketemu min positif, 0,9589 ditambah 10 kurangi 3, 7. Nah, untuk besarnya kecepatan itu norm dari pt. Nah, norm ini adalah akar dari pt. Jadi kita kan ini sudah dapat ini, jadi tinggal kita masukkan, dikuadratkan, 7 kuadratkan, hasilnya ini. Nah, hasilnya itu akar 50. Akar 50 ini kan kita bisa pecah, jadi 25 kali 2, kan 50 itu 25 kali 2. Maka akar 25 kali 2, 25 nya kita keluarkan, akar 25 sama dengan 5. Berarti 5 akar 2 meter per second atau 7,071 meter per second. Soal nomor E. Pada ketinggian 12 meter, partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung heliks. Tentukan vektor arah garis singgungnya. Nah, sama seperti tadi, kita tulis ulang rumusnya. Terus kita butuh pt-nya, kita sudah dapat tadi pt-nya. Kita substitusi, kita dapat nilai ini. Sama seperti tadi, maka vektor arah garis singgungnya adalah 0,2837, 0,989 dan 7. Nah, tapi kita biasanya akan ubah menjadi vektor arah satuan atau sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Adalah 1 dibagi norm pt dikali pt. Nah, sama dengan 1 per 2,837 plus yang tadi nih normnya, terus dikali lagi nih, maka dapat 1 per akar 0,085805 ditambah 0,9195 ditambah akar 7 kuadrat itu kan 49 dikali nih
Nah, hasilnya 1 per akar 50 kali 0,2837 0,9589, terus 927. Nah, ini kan perkalian skalar, maka hasil yang kita dapat 0,04 ditambah 0,14 ditambah 0,09. Jadi vektor arah garis satuannya adalah 0,04, 0,14 dan 0,99. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui sebuah kurva y sama dengan 0 jika x-nya kurang dari 0 dan y sama dengan x pangkat 3 jika x-nya lebih besar dari 0. Yang pertama kita diminta tentukan nilai y saat x sama dengan 0. Nah, untuk y aksen sama dengan 0 atau turunan pertama. Nah, untuk turunan pertama dari kiri itu kan berarti kita pakai fungsi yang pertama. Jadi x kurang dari 0. Ya aksennya kan 0, maka y-nya x-nya 0, maka y aksennya adalah yx ya tetap y0. Nah, kemudian untuk x lebih besar dari 0, y x-nya adalah x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x 3x pangkat 2. Nah, untuk mencari sebuah fungsi ini punya turunan atau tidak, maka harus dicek komponen turunan kiri dan turunan kanannya itu sama atau tidak. Nah, turunan dari kiri pakai rumus x kurang dari 0, yaitu ini yx sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, y0 ya tetap 0. Turunan dari kanannya kita pakai fungsi yang ini, maka turunannya yang ini, maka y aksen sama dengan yx 3x kuadrat, maka y0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat, y aksen 0 adalah 0. Lalu turunan kiri dan turunan kanan tuh ada kan? Ada, ini ada, dan nilainya sama-sama 0, berarti nilai y aksennya tuh ketika x sama dengan 0 adalah 0. Ini hasilnya. Terus yang kedua kita diminta menentukan kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, yang kita butuhkan adalah nih y aksen turunan kedua dan turunan pertama. Nah, turunan pertama untuk x kurang dari 0, turunan dari kirinya ini. Dan untuk x lebih dari 0, y x pangkat 3, maka turunan pertamanya 3x kuadrat dan turunan keduanya 6x. Turunan pertama x sama dengan 0, maka turunan dari kirinya kita pakai fungsi yang x kurang dari sama dengan 0, y aksen fungsi y-nya sama dengan 0. Lalu sebentar. Turunan pertamanya sama dengan y x-nya tetap 0, kemudian kita substitusi nilai x-nya sama dengan 0, tetap 0. Turunan dari kanannya pakai fungsi yang x lebih besar dari 0. Jadi y x sama dengan x pangkat 3, terus turunan pertamanya sama dengan 3x kuadrat. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0, jadi y aksen 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Maka turunan pertamanya ketika 0 adalah 0. Lalu turunan kedua ketika x sama dengan 0, turunan dari kiri x, maka kita pakai fungsi kurang dari ini. Nah, turunan pertama, kemudian ini turunan kedua, substitusi nilai 0, hasilnya tetap 0. Kemudian turunan dari kanan x pakai fungsi x lebih besar dari 0. Jadi y x sama dengan x pangkat 3, turunan pertamanya jadi 3x kuadrat. Jadi turunan keduanya itu 6x. Substitusikan nilai x ke turunan kedua, jadi x-nya kan tadi sama dengan 0. Jadi turunan kedua sama dengan 0, jadi 6 kali 0 sama dengan 0. Jadi turunan keduanya 0 karena nilainya itu ada dan sama-sama 0. Kemudian kita substitusikan. Nah, untuk persamaan y sama dengan fx dapat dihitung dengan rumus nilai mutlak dari turunan kedua dibagi 1 ditambah turunan pertama kuadrat, lalu dipangkatkan 3/2. Nah, substitusikan nilai yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu y turunan kedua dan y turunan pertama, ke rumus tersebut.
Nah, Y aksennya kan Y turunan keduanya kan tadi 0 per 1 ditambah 0 kuadrat, karena Y turunan pertamanya adalah 0 dikuadratkan, kemudian dikuadratkan lagi 3/2, maka nilai mutlak dari 0 adalah 0, 1 per 1 tambah 0 dipangkatkan 3/2, jadi 0 pangkat 1 3/2. Nah, 0 pangkat 3/2 itu bisa kita pecah jadi pangkat 1 pangkat 2/2 dikali 1 pangkat 1/2. Nah, jadi hasilnya adalah 0 per 1 kali, kan pangkat 1/2 itu sama dengan akar, jadi akar 1. Jadi 0 per 1 akar 1 sama dengan 0, 1 akar 1 kali 1 akar 1 kan 1. Jadi 0 kali 1 0 per 1 sama dengan 0. Ini hasilnya. Terima kasih.